Kan itu buka-buka kertas apaan sih? Ini biasa aku di luar jadi punya project gini loh. Kebetulan aku kepala projectnya nih. Kepala project. Jadi yang mimpin dong? Iya dong, jelas. Kalau di luar aku tuh keren gitu. Keren. Emang bisa? Maksudnya kan bukannya harusnya pemimpin itu yang dari atas ya? Iya, aku di sini di atas gitu kan. Kan maksudnya kan Titan kan di sini juga sama kayak aku kan, masih karyawan yang jadi bawahan. Emang yakin tuh bisa ngemimpin project tuh? PNS. Kalau di sini mungkin aku jadi karyawan karena kan birokrasi dan nama kerja. Tapi kalau di luar ya kontribusi aku udah bisa membuat aku jadi pemimpin sebenarnya. Tapi gue nggak yakin deh. Kayak tolong sadar diri gitu nggak sih harusnya? Kita kan sebagai bawahan nih, ya harusnya bawahan dong. Kayaknya aku juga bakal kayak nggak yakin deh kamu bakalan bisa ngemimpin project tuh. Ini bukan project pertama aku aja. Ini banyak banget ini project-project aku udah selesain. Ya aku tuh bisa sebenarnya. Gitu. Enggak, gue nggak yakin. Ini ada apa sih? Nah, geser. Coba ada apa? Nih. Kita sama Femes. Lagi apa nih? Kenapa nih? Sampai Jadi aku lagi nongki biasa gitu kan. Terus tiba-tiba nanya kan, ini apaan? Ini projectku di rumah. Aku jadi ketua projectnya. Aku seneng banget gitu kan. Remehkan. Kan ngeremehin sih Teh. Jadi kayak dia kan ngemimpin project ya. Ini kita di kantor tuh masih yang kayak bawahan ya. Kayak aku bilang ke dia aja kayak ya sadar diri aja gitu loh. Kita kan masih bawahan ya. Emang bisa jadi pemimpin. Kan kalau di aku tuh pikirannya pemimpin itu adalah yang berada di atas gitu loh. Oke, jadi ini terkait dengan proses kepemimpinan ya yang Iya dipermasalahkan. Kalau dari Titan ngerasa bahwa dia udah mampu memimpin dirinya Betul. sendiri, bener kan? Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih kita sobat-sobat senja. Halo. Nah, kita akan bahas nih sobat senja tadi yang didiskusikan dari keributan dari Mas Titan dan Mbak Fenes terkait Ini dengan Fenes lidah nih. kepemimpinan. Jadi kita akan bahas aja nih, kita sharing bareng-bareng terkait dengan apa sih kepemimpinan itu nih. Apakah setiap orang itu mempunyai kepemimpinan sendiri atau emang kepemimpinan itu akan didapatkan kalau misalkan kita memimpin orang gitu kan yang jadi betul. problem sebenarnya. Tadi Titan menyadari bahwa saya sudah bisa nih mimpin sendiri, artinya saya sudah bisa mimpin suatu project. Menurut Fenes nggak bisa, pemimpin itu adalah kalau misalkan dia punya bawahan, benar nggak? Ada secara struktural. Nah kita akan bahas secara bareng-bareng di sini terkait dengan kepemimpinan. Nah kepemimpinan sendiri sih buat teman-teman ya sebenarnya banyak hal lah yang bisa kita berbicarakan terkait dengan kepemimpinan gitu. Apa sih sebenarnya menjadi kepemimpinan yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Tadi kan kalau intinya kalau mimpin cara garis besar Fenes ada orang di depan, ada ya orang-orang di belakangnya. Bener. Kalau kita Baris berbaris mimpin loh gitu. Ya juga ya bener. ya intinya ada bawahannya ya. Kalau kita mikir pimpinan itu adalah ketika kita juga bisa jadi seseorang untuk memimpin gitu kan, untuk jadi sendiri meskipun misalkan secara di kantor saya sebagai staff tapi saya juga bisa memimpin. Nah, sebenarnya kepemimpinan yang mungkin bisa dikatakan yang bisa Fenes katakan itu nggak salah, yang Titan katakan itu juga nggak salah. Sebenarnya dua hal tersebut ada hal yang benar tergantung dengan konteksnya kita akan lihatnya dari hal yang mana gitu. Mungkin pada umumnya kita tahu kepemimpinan itu bahwa itu settingan struktur organisasi aja, benar nggak sih? Di perusahaan-perusahaan kita aja mungkin sekarang di perusahaan kan kita juga jadi ada pemimpin kita ya gitu, dari pimpinan yang atas kita leveling lebih atas lagi sampai dengan leveling yang paling atas juga ada kepemimpinannya. Nah bagaimana sih menjadi seorang pemimpin ya gitu ya, mungkin kalau misalkan proses pemimpinnya biar kita makin sip, artinya kita harus menyadari dulu nih harus punya jiwa kepemimpinan dalam diri kita dulu. Minimal deh, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, setuju nggak? Berarti semua orang sebenarnya bisa dong jadi pemimpin ya? Betul. Oke. Betul. Pertama kan kita harus memimpin diri kita sendiri dulu ya, bisa atau enggak. Kita harus aware dulu, kita harus punya self leadernya dulu nih. Ya ibaratnya kalau kita nggak bisa mimpin diri kita, gimana kita mau muncul nih atau misalkan terjun nih ke lapangan untuk mimpin nanti bawahan yang banyak, benar nggak? Betul. Kadang kan kita masih kalah nih dengan ego kita sendiri untuk memimpin diri kita sendiri. Udah nanti gitu. Padahal kita punya capaian tujuan tersendiri, bener nggak? Untuk si proses kepemimpinan. Secara langsung kita harus mandiri dulu gitu ya, dari diri sendiri gitu. Jadi kalau mau makan nggak usah harus diingetin mulu gitu ya. Kalau makan ya kita bisa mimpin sendiri, bisa bikin keputusan sendiri gitu mungkin. Betul. Iya kan? Tapi kan bukannya pemimpin itu butuh pengalaman dulu ya Teh?
Itu yang makanya tadi aku ributin sama Titan sebenarnya. Jadi kayak aku cuman bilang aja kayak, ya kan harusnya pemimpin itu yang butuh pengalaman dulu dong memimpin orang lain baru dia bisa jadi pemimpin. Nah kalau Titan kan kayak tadi dia cuma ngomong kayak ya mimpin project, kan project itu kan belum tentu dia tuh punya pengalaman untuk ya ada nih orang yang di projectan dia gitu loh, maksud aku tadi tuh. Makanya aku kayak bilangnya kayak ya aku juga nggak yakin sama Titannya gitu. Ini kalau Tapi kan bukan meremehkan ya, aku kan kayak lebih ke pengalaman aku gitu. Oke. Ya sebenarnya sih tidak ada yang salah ya, tergantung tadi sudut pandangnya seperti apa gitu. Betul, secara garis besar orang melihat bahwa menjadi seorang pemimpin tuh kalau misalkan kita sudah punya pengalaman, pasti kadang ketika kita jadi diri sendiri juga banyak pengalaman nggak sih yang kita lalui gitu. Untuk jadi seorang pemimpin buat diri kita sendiri gitu, untuk self leadernya kita sendiri juga kita harus punya pengalaman sih gitu, terkait dengan kapan kita harus memutuskan kayak hal sederhana, contohnya tadi nih mau makan apa nih, itu kan yang memutuskan diri kita, bukan orang lain. Berarti kan itu kita sudah memimpin diri kita sendiri. Tapi ketika misalnya konteksnya adalah ke organisasi, oke, kepemimpinan itu akan didapatkan ketika misalkan kita sudah punya pengalaman. Kita belajar dari pengalaman, konteks organisasinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, tugasnya seperti apa. Karena kan ketika jadi seorang pemimpin, artinya dia akan membawahi beberapa orang dan dia pun harus mengetahui terkait dengan gambaran kegiatan dari setiap anak buahnya. Makanya harus punya pengalaman, benar nggak? Di situ. Makanya dia harus punya pengalaman untuk si seorang kepemimpinan kalau misalnya kita di struktur organisasi gitu kan. Karena sebenarnya menjadi pemimpin itu setiap orang punya jiwanya, cuma mungkin konteksnya ketika kita jiwa kepemimpinannya masih diri sendiri, kita ngurusin diri sendiri. Tapi kan ketika misalkan dia menjadi pemimpin di suatu perusahaan atau di suatu divisi dan segala macam, otomatis dia udah pasti dong punya self kepemimpinan diri dia sendiri. Nggak mungkin dong kalau dia nggak punya. Betul. Mungkin kalau yang Venice lihat, mungkin Titan kan sudah meriliskan bahwa saya bisa nih mimpin diri saya sendiri. Tapi ketika misalkan dia akan menjadi secara struktural, dia belum nih, karena belum, menurut Venice dia belum terlihat nih punya bawahan-bawahan kayak gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Jadi kepikiran nih kalau dari Karita, kan kalau misalkan aku nih kan kebetulan juga baru ya jadi pemimpin. Nah, untuk jadi seorang pemimpin ada nggak sih kayak karakter idealnya seorang pemimpin? Karakter ideal seorang pemimpin. Ya kalau misalkan kita lihat sih setiap orang punya karakter beda-beda ya. Nggak yang kepemimpinan kan mungkin teman-teman juga tahu ya, ada yang otoriter dan demokratis dan lain-lain, itu setiap orang beda. Tapi setiap orang pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing terkait dengan gaya leadernya itu seperti apa gitu. Karena kan ada juga mungkin pemimpin yang dia itu sukanya turun langsung ke lapangan gitu, melihat misalkan dia dapat laporan nih dari anak buahnya, saya punya masalah kayak gini-gini. Ada juga cuman pemimpin yang oh yaudah kamu coba selesaikan dengan ini. Tapi ada juga tipe pemimpin yang dia analytical thinking, dia harus bahas dulu nih ke lapangan, bener nggak sih kendalanya kayak gini, turun ke lapangan. Aku pernah lihat tuh ada pemimpin gitu ya, laporan dari anak buahnya, oh jalannya rusak, langsung ke lapangan langsung. Kayaknya tahu deh. Kayaknya aku pernah itu ya. Oh, itu salah satu gaya kepemimpinan juga berarti ya. Iya, itu di mana ya? Cuman lupa banget itu. Itu bisa karena kan mungkin ada sebagian orang tipe memimpinnya itu dia mungkin konsepnya adalah caranya saya monitoring aja nih kayak gini, tapi ada juga yang pengen memastikan dengan dia cara turun ke lapangan. Ini sebenarnya itu gimana konteksnya aja ya. Idealnya itu setiap orang akan mempunyai ideal menurut dia masing-masing, tergantung dengan konteksnya juga seperti apa. Sama kebutuhan. Tapi juga kalau tadi kan ya dari yang kita bahas nih, kan ada yang terjun ke lapangan langsung, ada yang cuma ngemonitor dari jauh berarti kan. Nah ini kan tadi Titan ngomongin masalah project dia nih, dan dia tadi di terakhir tuh ada bilang ke aku sih kayak, ya ini bukan project pertama aku juga Henes gitu kan. Nah aku mau tanya sama Mas Titan nih, kalau Mas Titan kan dari yang tadi di info nih, kalau Mas Titan ke yang proyekannya itu berarti ada bawahannya dong, bukan bawahan deh, lebih ke mungkin ke tim gitu ya. Nah kalau Mas Titan berarti ke timnya tuh gimana? Bisa kayak nge-grab semua timnya kah jadi satu, atau ada nggak kesulitannya gitu kan? Karena kalau di pikiran aku tadi kan tuh kayak nggak mungkin gitu kan, tapi kan setelah Teteh ngomong kayak oh bisa jadi sih ada gitu ya, bisa jadi aku sendiri pun mungkin bisa jadi memimpin tim-tim teman-teman aku gitu maksudnya. Kalau Mas Titan gimana? Pengalamanku sih memang kalau yang project lumayan lah ya, kehitungnya beberapa kali.
Aku sih sejauh ini memang yang jadi kendala itu adalah kalau kita mau koordinasi nih. Karena kan pertama biasanya karena ini di luar apa ya, tugas tanggung jawab utama gitu. Mungkin teman-teman juga ketika aku di rumah gitu ya, ini kan Karang Taruna nih ya kan. Kadang kan orang-orangnya ada yang lagi sibuk kerja gitu kan. Jadinya memang yang jadi kendala adalah komunikasi. Itu udah pasti banget gitu. Ada yang misalkan aduh mau rapat nih, mau ngebahas ini, tahunya orangnya kan masih belum pulang gitu kan. Kayak gitu. Terus kan beda-beda nggak sih orang komunikasi, karena aku ngeliat juga kayak kita aja yang satu tim kadang tuh kalau di chat tuh bisa beda sendiri gitu loh, kayak oh yang satu ngomongnya maksudnya begini, tapi yang satu lagi ternyata nangkapnya tuh komunikasinya begini gitu. Berarti kan apalagi Mas Titan ya kayak udah di luar kerjaan utama, terus lagi udah sampai rumah, ada beberapa yang udah sampai rumah, ada yang masih kerja atau misalnya ada yang masih meeting. Itu nyatuinnya gimana sih? Biasanya aku ngambilnya weekend. Jadi memang Karang Taruna tuh selain memang apa namanya kita coba memfleksibelkan waktu gitu ya dengan teman-teman yang ada di rumah. Ini juga memang kita tenaga kerja weekend. TKW ya? TKW gitu kan. Jadi memang, iya benar ya TKW. tapi memang sebenarnya dari teman-teman pun kadang ya namanya juga weekend ya, adanya yang mau istirahat gitu keluarga. kan, keluarga gitu, itu kan jadi satu kendala sih. Tapi memang ya karena kita punya proyek bareng-bareng ini ya kita komitmen bareng-bareng di awal gitu, apa yang pengen dituju ya itu jadi tanggung jawab kita gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari Mas Titan kan begitu, itu kan untuk proyekan tuh. Berarti kalau misalnya kita cerita project, terus kita cerita perusahaan, kita cerita organisasi. Nah, itu kenapa sih butuh yang namanya seorang pemimpin gitu? Karena kan kalau ngelihat tadi yang Titan bilang ya Teh ya, kayak ribet nggak sih sebenarnya tuh ngumpulin semua orang dengan berbagai pemikiran mindset yang berbeda. Jadi kayak apa sih sebenarnya pentingnya seorang pemimpin di suatu, aku bilang yang kecil lah ya, organisasi gitu. Kalau menurut Teh? Kalau misalnya di suatu hal kecil atau di organisasi, fungsi pemimpin adalah dia yang akan memastikan tujuannya itu akan dibawa kemana. Tujuan organisasi Ya, itu ya? tujuan organisasi. Dia Iya, udah kayak Saiful Jamil ya. nyanyi dikit-dikit Iya, tujuan. Jadi tujuan organisasinya mau di mana dan dia yang akan memastikan. Karena kan pasti jadi seorang leader, dia juga pasti punya banyak turunannya ya dari fungsi tujuan dari korporatnya atau perusahaannya seperti apa, tujuan dari divisinya seperti apa, nanti yang akan dia delegate ke bawahannya. Pasti Titan juga ketika dia jadi pemimpin di Karang Taruna deh yang sederhana, pasti punya tujuan visi dan misi yang harus dibawa kan? Iya betul. Sama, mau itu di organisasi atau misalkan di perusahaan, pasti setiap pemimpin dia akan membawa visi dan misi dari setiap perusahaan atau organisasinya. Nah, di sini kalau misalkan kita tahu nih, teman-teman terkait dengan kepemimpinan kan kita sudah bahas ya, gitu. Yang penting kan kita bisa ada tahu potensi. Setiap orang pasti punya potensi untuk memimpin dia seperti apa, tapi kan berkaitan dengan bagaimana pengalaman dia yang menjadikan dia menjadi seorang pemimpin, benar nggak? Oke, boleh deh teman-teman sendiri kayak gimana tuh? Mungkin kalau kita doang tuh pasti kayak tahu-tahu aja jawabannya ya. Tapi coba kalau Sobat Senja nih. Menurut Sobat Senja yang di rumah atau di kantor atau dimanapun nih berada nih, teman-teman itu Sobat Senja itu ada di tim yang mana sih? Kalau tadi kan aku lebih ke di tim pemimpin itu ya di atas gitu. Kalau Mas Titan kan bilangnya pemimpin itu bisa dari mana aja, bahkan dari diri kita sendiri. Kalau Tata tadi nyatuinnya adalah ya sebenarnya bisa dua-dua nggak sih, dari sini tuh bisa, dari sini tuh bisa gitu. Nah kalau Sobat Senja boleh dong di komen kalian itu di tim yang di mana, atau boleh juga nih di komen juga menurut kalian tuh pemimpin yang baik tuh gimana sih harus gitu. Gimana Iya harus gimana gitu sih gitu. Tadi juga ada tuh yang langsung harus ke lapang gitu kan, ada atau monitoring dari jauh, tanya doang ke bawahannya langsung, nggak harus terjun gitu. Terjun. Ada yang viral dulu baru turun. Aduh. Nyenggol takut. Enggak, itu kemarin di RT sebelah. Iya, RT sebelah ya. Bukan di sini kan? Bukan di sini kan? Ya benar. RT sebelah, bukan Karang Taruna biasa lah kan. Antar sama Karang Taruna kan sebelah. Iya. Apa Tarkam? Terkampung. Aduh. Aku kira yang terekam gitu. Terekam bukan terekam. Oke. Ini kayaknya aku di sini jadi orang yang nanya-nanya ya, karena kayak aku masih belum digoyahkan gitu ya. Tapi udah mulai sih kayak ternyata bisa nih pemimpin tuh dari diri kita gitu ya. Selagi menunggu Sobat Senja nih komen di bawah.
Tapi nih dari yang diomongin tadi kan ya, lebih ke kayak Teteh juga tadi bilang, Mas Titan juga bilang, ada beberapa bahkan banyak tipikal tipe pemimpin tuh, misalnya yang kayak tadi jadi otoriter, bisa jadi yang demokratis, bisa yang tadi analitik, bisa yang bagaimana dan segala macam. Nah, kalau menurut Mas Titan dan Teh Rita, sebenarnya pemimpin yang ideal itu harus yang gimana sih? Gitu dalam organisasi gitu. Berarti kan kalau dalam organisasi bisa dalam misalnya project, bisa di perusahaan yang gede atau mungkin kayak di yang kecil gitu. Nah, itu kalau menurut Teteh sama Mas Titan gimana? Teteh dulu. Enggak mau Teteh Mas Titan dulu. gantian. Dari aku satu dulu nanti Titan. Iya. Atlet poli ya, suka pasti ya. Pasti dong. Gimana terkait dengan menjadi seorang pemimpin yang ideal? Iya. Yang pertama sih kalau menurut saya ya, ini kan menurut pribadi aja dulu ya, nggak pribadi. textbook atau gimana Iya. gitu, pernah pengalaman. Kalau menurut saya menjadi seorang pemimpin itu yang pertama adalah dia harus mau mendengar dan dia harus terbuka mendengarkan komentar, mendengarkan pendapat atau terbuka terkait dengan dia mendengar kritikan. Jadi harus open deh gitu terkait dengan keterbukaan dan dia mau menerima dan mau mendengar dulu deh ini gitu. Kalau kita apa nih yang kedua? Kalau aku Panas sih, iya agak panas. Kalau aku sih apa ya? Kalau pengalamanku di Karang Taruna ini gitu ya. Kadang yang bisa menyatukan teman-teman gitu ya di komplek itu adalah kalau kita punya satu project gitu. Ibaratnya kayak kita punya visi bareng gitu. Jadi ketika memang tidak ingin jadi seorang pemimpin sih kita punya visi bareng-bareng. Dan itu akan membangun komitmen kita dengan tim. Itu dia biasanya. Karena kan memang project banyak duluan. Jadi orang-orang komitmennya satu ke sana semangat gitu. Cuan. Iya, gitu. Jadi emang Do kalau it, sebagai gitu ya. Semangat kan do it. Just Iya, do it. betul. Just do it. Jadi meskipun di tengah kesibukan teman-teman yang ada di komplek gitu ya, tapi ketika punya satu visi yang sama tuh ya mereka tetap bisa komitmen dan semangat gitu. I Itu see. Soalnya kan kalau di aku mikirnya pemimpin yang ideal itu adalah kayak yang mungkin Teteh bilang tadi, dia mau mendengar dan mau gabung ke timnya gitu. Karena kan ada beberapa pemimpin yang aku lihat ya mungkin di situ baik ya, tapi menurut pandangan aku kayak loh kok gini ya orangnya gitu, harusnya gini nggak sih gitu. Lo kok nggak down to earth? Gitu Iya, kok nggak down to earth, kok fly in the sky gitu kan? Kok Kayak nggak survei langsung gitu? kan maksudnya jadi kayak loh bukannya harus begini ya, bukannya harus begitu ya gitu. Nah kalau tadi kan katanya pendapat pribadi ya. Kalau menurut textbook nih asik, textbooknya gimana tuh? Takut, karena kan kalau kita ChatGPT nggak sih textbook? karena kan kalau kita semua punya pendapat yang beda nggak sih? Karena kan itu pengalaman kita dong Iya, gitu. betul. Nah kalau bingung kan? Ini barunya udah passing ke apa ya gitu. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kan textbook juga di apa namanya ya, diambil dari pengalaman-pengalaman kan akan digambarkan menjadi pemimpin yang ideal itu seperti apa gitu. Yang pasti kan tadi satu visi, satu tujuan, terus bisa open minded lah ya. Dia harus menerima masukan, kritikan dan segala macam, dan artinya juga selain dari dua hal itu menjadi pemimpin ideal artinya dia harus mempunyai ini dulu, harus mempunyai kemauan dulu. Karena ketika misalkan dia nggak punya kemauan didorong-dorong ya dia nggak akan jadi seorang pemimpin yang ideal gitu. Karena banyak lah pimpinan yang menjadi ideal atau tidaknya kan tergantung dari setiap orang itu memandangnya seperti apa gitu. Tapi secara nggak langsung dari diri kita pribadi dulu deh gitu. Ketika misalkan gue kan jadi seorang pemimpin nih, artinya gue harus mendengarkan. Nggak bisa dong kalau misalkan ada masalah nih di satu di satu unit kita, misalkan di unit kerja kita terus tiba-tiba kita tidak bisa memecahkan itu dan kita hanya mendengarkan satu sumber, kan nggak bisa kayak gitu seorang pemimpin. Dia kan harus melakukan analytical thinking lah terkait dengan analisa nih dari setiap permasalahan, karena menjadi seorang pemimpin fungsinya pun decision makingnya itu pengambil keputusan kan ada di dia. Jadi kalau misalkan dia tidak punya punya pemahaman dari yang si A, si B dan segala macamnya, dia kan nggak bisa memutuskan segala sesuatu. Sementara dia dituntut untuk melakukan
keputusan gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa memutuskan, dia akan berpihak kemana, ke kanan kiri dan segala macam, kan jadinya konflik nggak sih? Iya, iya benar. Kayak serba salah nggak sih, nanti ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, mundur salah, diam juga serba salah salah gitu gitu ya. ya. Kena sana sini Iya, kena jadinya sana ya. sini. Oke, aku dapet tuh. Berarti kalau sebenarnya pemimpin yang ideal itu tergantung lagi di organisasinya, di timnya gimana. Karena kan bisa aja ya mungkin pas kalau kita dia di divisi ini, dia taruh yang ini cocok nih. Tapi ketika misalnya dia pindah divisi ke sini, loh kok nggak cocok ya? Padahal di sana kemarin hasilnya bagus tuh. Berarti kan ngeliat lagi ya gimana yang timnya. Berarti kan harusnya yang kayak apa sih pemimpin dari ideal itu dia harus fleksibel. Yes. Dan dia juga harus bisa nggak sih menangkap fenomena masalah gitu, atau gimana sih Teh? Berarti Iya. memang harus bisa Iya, fleksibel gitu. harus bisa fleksibel. Karena ngeliat timnya ya. Iya, timnya. Karena kan dari setiap tim itu mungkin ada si A, B, dan C ya. A adalah orangnya yang dia emang mandiri dan dia punya pengetahuan. Oke. Dan dia adalah orangnya cuma dikasih instruksi satu kali dia akan paham. Oh iya. Kan kita setiap orang akan beda-beda ya untuk terkait dengan kepribadiannya atau gaya dia untuk bekerja seperti apa beda-beda. Si B misalkan dia orangnya emang aku akan kerja kalau misalkan aku dikasih instruksi yang jelas dan detail. Oh, Jadi dia kalau banyak kita nggak gitu. kasih instruksi dia nggak akan kerja. Oh. Iya, iya. Yang C adalah orang yang emang dia nggak kesana nggak kesini, tapi itu harus kita arahkan. Jadi bingung seorang gitu. pemimpin adalah fleksibelnya itu di situ. Karena apa? Ketika seorang pemimpin tidak fleksibel dan dia mempunyai pemahaman bahwa aku gaya memimpin aku adalah seperti ini, tapi dia harus lihat situasinya, konteksnya seperti apa. Kalau dia berhadapan dengan si A yang dia bisa mandiri, dia cukup dengan kamu jalan ya kayak gini, dia akan jalan. Tapi ketika dia akan berhubungan dengan orang lain yang dia itu membutuhkan bimbingan, ya dia nggak bisa dong ngasih instruksi doang, tapi dia harus memonitoring dan membimbingnya. Nah, itu adalah fungsi pemimpin, fleksibelnya itu di situ sebetulnya. Berarti kan banyaknya pemimpin memang idealnya seperti itu ya, harus fleksibel. Nah itu kan kalau pemimpin di organisasi nih, tapi kalau kita untuk menjadi pemimpin diri sendiri harus gimana sih kira-kira gitu? Terus bisa nggak sih untuk kita sebagai leader diri sendiri itu bisa diaplikasikan gitu di kehidupan sehari-hari? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Itu berkaitan dengan self leadernya diri kita sendiri. Karena kan kayak nggak mungkin ya dia jadi leader di perusahaan tapi dia nggak bisa memimpin diri sendiri. Benar nggak? Karena idealnya adalah ketika dia jadi seorang pemimpin di suatu organisasi atau di perusahaan, dia sudah mampu dong, sudah optimal untuk dia memimpin diri dia sendiri sehingga dia bisa memimpin yang lainnya gitu. Jadi kayak ibaratnya kan kayak kita nggak bisa tahu orang lain kalau kita juga nggak tahu diri kita sendiri, bener ya? Idealnya singkatnya lah seperti itu, gitu perumpamaannya. Berarti kan kalau tadi Teteh bilangnya sebenarnya kalau mau jadi pemimpin itu, maksudnya kita juga memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Yang artinya ya apa tadi bahasa Inggrisnya self leadership atau self leader ya. Oke. British banget ya. Iya. Jadi kita agak-agak British ada banget. ngomong jaksel gitu ya. Enggak. Jadi kalau di kita kan udah agak paham nih. Mungkin tadi ada sobat senja yang kelewat nih, misalnya tadi nggak nonton dari awal gitu kan. Nonton di tengah-tengah pada bingung kayak apa sih self leadership? Apa tuh sih maksudnya self leader itu apa sih? Nah coba deh Tata jelasin lagi boleh nggak? Mungkin biar sobat-sobat senja yang di rumah atau di kantor bisa lebih paham lagi nih. Karena kan kita dari tadi ngomong kayak oh iya. Cuman kan orang mungkin ngomong apa sih? Karena aku gak fokus tadi tuh ngomong apa. Karena mereka mungkin fokusnya ke oh aku bisa memimpin gitu doang. Nah boleh nggak sih Teh diulang lagi biar teman-teman sobat senja tuh bisa dengar? Oke, kita ulas bareng-bareng, diskusi bareng-bareng aja ya. Ketika kita berbicara self leadership atau self leader itu adalah sebenarnya suatu konsep kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita tanya setiap orang punya self leader masing-masing nggak? Itu pasti setiap orang punya. Nah nanti bagaimana akan optimal atau tidaknya itu tergantung dari diri kita. Kadang kan kita memanfaatkan apa yang dari diri kita itu menjadi lebih banyak dan itu akan menjunjung kita menjadi kompeten di hal tersebut. Tapi ada beberapa juga dia punya potensi nih menjadi punya self leader gitu, tapi dia tidak mengoptimalkan itu, jadi sehingga dia masih belum muncul lah gitu untuk bisa memimpin orang lain. Bisa memimpinnya. Karena pada intinya sih kalau kita berkaitan dengan self leader atau kepemimpinan, ya artinya harus punya visi, misi dan tujuan yang jelas dulu seperti apa gitu. Dan tuh visi misi tujuannya harus
sama-sama yang mau kita pimpin gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan kalau misalnya kayak tadi yang aku dengar dari Mas Titan, ya ini sama tuh visinya, kita jadi punya motivasi untuk mengejar itu. Ketika orang visinya beda-beda kan mungkin lebih kayak Sulit ya? sulit lah ya. Ya. Kayak tadi mau nyatuin waktunya aja pasti susah banget karena enggak, aku nggak bisa, aku kesini itu karena nggak satu gitu. Tapi gini deh, kalau misalnya tadi kita punya self leader masing-masing dan harus kita optimalkan dong biar kita juga bisa memimpin. Paling enggak, kalaupun kita nggak mau memimpin orang lain, memimpin diri sendiri dulu deh, kenalin diri sendiri dulu deh gitu kan. Nah, kalau misalnya oke nih udah selesai nih self leader, kita punya semua, kita udah optimal, berarti kan kita bisa memimpin orang lain. Yang artinya kalau orang lain, oh ini udah masuk dalam ranah organisasi nih. Nah, ketika di dalam satu organisasi itu kan udah punya pemimpin ya Teh ya. Nah, jadi peran apa sih, peran pemimpin yang bagaimana yang bisa kita mainkan tuh kalau dalam organisasi? Jadi biar nggak gitu. tumpang tindih gitu, Iya, ada karena kan- pemimpin dalam pemimpin Iya, gitu. masa nanti misalnya aku punya bos nih, masa jadinya aku bilang, Pak nggak bisa gitu, Bapak harusnya begini Pak, gitu kan? Ya, Jadinya soalnya aneh, iya, kayak gitu. soalnya aku juga pernah lihat juga pemimpin kok gimana pemimpin lainnya. Ya, gitu kan. misalnya ditanya, kamu Bapak gini-gini, nggak boleh gitu Pak, nggak boleh gitu Pak, gitu kan? Jadinya kayak bukannya ini nanti bosnya aku kayak, hah? Ini ada yang salah nih, coba minta ininya, surat kontraknya, gitu kan? Takut ya Teh gitu. Nah, menurut Teh gimana tuh? Jadi pertanyaannya lebih ke arah jika dalam organisasi sudah memiliki seorang pemimpin, lantas apakah ada peran pemimpin yang bisa kita mainkan? Iya. Nah sebenarnya Berat gitu ya? Iya. Soalnya relate gitu jadi Iya, relate ya. sering menemukan ini siapa pemimpinnya. Iya, ini siapa pemimpinnya, kok bingung ya saya? Kan kita jadi bingung ya. Tuh. luar biasa ya pertanyaannya, ini berarti bersumber dari pengalaman ya. Iya, Pengalaman dan kebetulan pengalaman tetangga RW sebelah. mungkin. Ah, RW Iya, sebelah. iya pengalaman Mungkin ini pun tetangga. teman-teman sobat senjai pun mengalami hal Ya, seperti mungkin itu, ada. mungkin Iya. seperti itu. Boleh di komen teman-teman. Iya. Sebenarnya peran pemimpin yang bisa kita mainkan ya sebenarnya dalam suatu konteks organisasi, ketika kita sudah mempunyai pemimpin atau leader, pasti akan ada peran pemimpin yang bisa kita mainkan. Itu biasanya bisa kita lakukan dalam hal kita melakukan tugas untuk diri kita sendiri, benar nggak sih? Job desk kita gitu iya, ya. betul. Kayak misalkan, Oke. Titan, kamu harus kerjain nih, misalkan kamu harus melakukan sosialisasi nih. Ya oke, dia dari pimpinan, apakah yang peran itu bisa kita lakukan? Ya bisa. Ketika misalkan kita udah tahu paham instruksinya itu, ya pasti kan dalam diri kita ada dalam hal yang emang gua kerjain nggak ya? Males harus kayak gini. Nah itu kan fungsi kita yang memimpin diri kita sendiri. Nah itu bisa dibilang itu adalah menjadi bagaimana kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita sendiri. Gitu. Salah satunya adalah dalam bentuk kita melakukan self leader buat diri kita sendiri. Oh, berarti kayak gini ya. Kayak aku deh misalnya, aku kan orangnya mut-mutan ya. Kadang kalau misalnya lagi males, disuruh aja kayak gitu kan. Bukan gitu Padahal kayaknya. Kerjaan aku banyak kan? iya. Kalau itu kan memang karena kerjaan banyak ya. Tapi kan maksudnya nih mungkin ketika orang ngelihat akunya itu tidak bekerja, tiba-tiba minta tolong kayak gitu aja deh gitu. Tapi kan ada yang tipikal bilangnya gini, boleh besok nggak gitu kan? Atau ada tipikal yang tapi oh iya ini job desk aku, ini kerjaan aku, tak gitu kan? Karena kan kayak apalagi mungkin kita semua mempunyai job desk yang misalnya dia punya deadline guys, iya nggak sih, kayak oh ini misalnya kamu harus kerjaan laporan pertanggungjawaban selesai ya, misalnya kamu dikasih waktu seminggu. Nah harusnya kan jadi kalau misalnya jadi pakai self leadership kita adalah ketika kita punya kayak oh aku harus ngerjain ini, oh berarti besok aku ini biar selesai tuh jangan sampai seminggu, karena kan itu seminggu hitungannya oh udah sama dapat tanda tangan semua nih gitu kan. Nah lebih ke situ berarti Iya. ya Teh ya. Oh. Ya saya kan job desk Iya, sendiri. menyelesaikan job desk sendiri dan bagaimana tadi Vanes memetakan terkait dengan waktunya, memanage waktu itu kan udah jadi leader buat diri sendiri Iya, nggak? iya. Oh. Memprioritaskan mana nih, mana dulu. Jadi ternyata makna leader itu bukan hanya memimpinnya gitu, Betul. tapi mengadai tanggung jawab Oke. gitu ya, mengerjakan yang lain-lainnya gitu. Dari setiap job Iya, desk. job desk. Jadi kan meskipun kita punya atasan sendiri nih, ya kita juga bisa memimpin sendiri dengan apa? Dengan kita melaksanakan dari si Kerjaan pekerjaan kita. kita. Karena kan kadang kita
harus menentukan dulu nih mana yang menjadi prioritas. Ya. Nah, itu kan kita jadi leader buat diri kita sendiri, bener Iya. ya? Mengatur waktunya gitu ya. Karena bingung kadang kan, yang ini dibilang urgent, yang itu dibilang urgent, jadi bingung ini urgent 1, urgent 2 mana nih gitu kan. Kan agak jadi kita harus bisa mentahin, oh ternyata ini yang paling urgent, misalnya butuhnya besok, harus selesai hari ini gitu Itu kan udah menerapkan skala prioritas ya, dari mana penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Apa tuh? Johari Window. Bukan. Johari Window, aduh ngadi-ngadi. Di hari windir tuh diri terbuka. Oh diri iya, tertutup. terus udah lama Ini. nggak buka buku ya. Oh, berarti kalau misalnya kita merespon kerjaan itu dengan positif, kayak bukan kayak aku tadi ya, kalau aku kan Ya. kayak itu kan tidak positif ya. Kayak berat banget gitu ya. Iya, berat pekerjaannya. banget apanya gitu. Oh, berarti kalau kita merespon pekerjaan dengan positif, yang artinya kita tidak mengeluh dulu gitu, itu berarti bisa dibilang itu self leadership ya. Kalau menurut saya sih bisa, karena itu kan mau nggak mau itu dia berusaha mengendalikan diri sendiri, benar nggak? Karena ketika misalkan, karena ketika kita merespon pekerjaan kan sebenarnya ada dua pilihan, benar nggak? Kita kan merespon itu secara positif dengan misalkan bilang, oh baik nanti saya akan kerjakan, atau misalkan enggak saya kerjaan banyak, itu artinya dia malas ya. Tapi ketika dia bisa memilih kedua hal tersebut, berarti itu dia bisa melit diri dia untuk dia memilih, itu bisa juga masuk dibilang dengan self leadership dia. Gitu. Oke, aku paham sih. Sampai sini pikiran aku yang pertama tadi kok mulai tergeser gitu ya. Kalau ternyata pemimpin itu bukan hanya yang di atas kayaknya jadinya ya. Karena ternyata aku juga sudah melakukan self leadership gitu loh. Jadi teman-teman mungkin untuk sobat senja di sini nggak usah khawatir. Ketika misalkan teman-teman itu sudah mampu memutuskan, itu artinya sudah ada sedikit peran self leadershipnya teman-teman. Gitu. Panas. Oh panas. Kayaknya dia sendiri yang kepanasan. Kita kan panas nggak? Enggak kan? Bisa. Tanya dulu dong, kamu panas? Oh iya, kenapa panas Mas Titan? Mungkin gini ya, dia ngomongin sama bawahan. Dia ngomongin sama bawahan jadi panas gitu ya. Bukan telinganya yang panas tapi panas semua gitu. Luar biasa gitu. Kok agak menakutkan gitu ya Mas? Menakutkan banget. Oh, berarti aku bisa simpulin deh dari semua omongan kita tadi bahwa ternyata semua orang tidak terkecuali siapapun itu punya self leadership. Betul, itu setiap orang pasti punya self leadership. Sama seperti yang tadi aku coba singgung ya terkait dengan self leadership. Dan pastinya setiap orang yang menjadi seorang leader di suatu organisasi atau di satu perusahaan, dia pasti memiliki self leadership untuk diri dianya sendiri. Nah, kan kita setiap orang punya self leadership nih. Tadi yang aku bilang nih, apakah orang itu akan mengoptimalkan kemampuannya atau enggak nih? Ketika dia mengoptimalkan kemampuannya, dia bisa menjadi dengan pengalamannya dia menjadi sosok leader suatu organisasi atau perusahaan. Tapi dia juga bisa nih jadi leader buat diri dia sendiri gitu. Karena kan kadang orang-orang ada yang, ayo cepet kamu kan bisa maju. Enggak. Iya benar. Menjadi seorang pemimpin tuh nggak cukup dia punya self leadership doang, tapi dia harus berani Dan gitu kan. kemampuannya. Soalnya aku jadi- juga pernah gitu kok. Iya. Enggak mau. Nggak harus punya ini Iya nggak sih, pernah inisiatif yang tinggi kan biasanya. Maksud aku pernah nggak gitu, pasti pernah nggak sih kayak siapa yang mau gini diem terus teman-teman kita yang udah coba maju nggak mau lu aja pasti kan ada pernah masa kayak kita merasa tidak berani gitu loh Kalau aku sih untuk sering. mengambil sering kayak gitu, sering nggak mau Kayak gitu. baru sering pura-pura nggak denger gitu ya, Makanya dipanas. iya panas Kurang nggak denger. Makanya jadinya panas. panas. Gimana? Mas Titan, ada lagi yang mau kita diskusikan nggak? Ini kan pengalaman aku juga gitu ya sebagai pemimpin pertama gitu ya. Jadi gimana sih cara kita bisa mengoptimalin diri gitu ya untuk sebagai pemimpin? Karena aku sendiri masih baru-baru juga gitu ya, meskipun ya sekali dua kali memimpin, tapi kan itu bisa dibilang masih awam gitu ya, masih baru. Jadi caranya kita bisa mengoptimalkan diri sendiri biar tujuannya tuh, tujuan kita ya, tujuan tim tuh bisa tercapai juga gitu. Kira-kira mau pembahasannya kayak gimana nih? Cara mengoptimalkannya kayak kalau menurut aku sih dari pembahasan kita tadi semua tuh yaitu kita harus jadi pemimpin yang fleksibel. Jadi kita harus mendengarkan juga nih apa kata apa sih tim kita. Aku mau bilang tetangga lagi gara-gara tadi minum. Kita harus dengerin kata tim kita karena kan mungkin mereka yang lebih tahu keadaan di lapangan daripada kita, ya nggak sih? Karena kan kita kalau memimpin fokusnya itu bukan hanya ke satu, pasti ke keseluruhan gitu. Karena kan kita sebagai pemimpin itu ya
ini tujuannya, oke, bagaimana caraku membuat agar tujuan ini tercapai. Jadi kalau menurut aku sih untuk mengoptimalkannya kita harus bisa fleksibel dan jangan terlalu membawa ego sendiri. Karena aku juga pernah ngerasain ya, mungkin pada saat aku menjadi seorang pemimpin yang padahal masih di lingkup kecil, ketika sudah ditunjuk jadi seorang pemimpin, pasti ada satu ego yang kayak, oh aku mimpin nih, oh berarti aku bisa dong begini, aku bisa dong begitu. Nah, bagaimana cara kita biar, aduh ego itu jangan dulu deh, karena sebenarnya pemimpin itu bukan kita bawa ego kita, tapi bawa ini tujuan tim nih biar tercapai, gitu sih kalau menurut aku. Iya, betul banget sih sebenarnya. Kalau tadi nyambung itu kan buat kalau misalkan di kitanya jadi leader ya, tapi ketika misalkan bagaimana kita optimalkan diri sebagai pimpinan untuk diri sendiri dalam konteksnya organisasi agar kita bisa menunjang atasan atau bahkan tujuan dari organisasi kita gitu. Karena pada dasarnya kita mau dimanapun kerja, mau dengan siapapun, harus kita memberikan perilaku pekerjaan yang terbaik. Karena kalau misalkan mau dimanapun deh, kita kan harus memberikan yang terbaik, bener nggak? Nggak mungkin misalkan harus neko-neko nih di sini A atau segala macam di perusahaan A atau B atau organisasi A atau B gitu. Karena setiap orang juga saya yakin dia punya tujuan yang sama. Karena ketika dia in charge, dia bergabung atau dia masuk ke organisasi tersebut, artinya yang pertama dia punya ketertarikan dong. Karena kan orang yang tertarik pasti punya hal yang sama ya. Kayak misalkan PNS tertarik sama Titan ya, pasti kalian punya kesamaan suatu hal. berat. Aduh panas, nanti aku kepanasan ya. Kalian punya suatu hal yang sama gitu kan. Berarti ketika misalkan kita mau menunjang tujuan organisasi, kita harus punya nih visi dan misi atau pemahaman yang sama terkait dengan organisasi gitu. Karena itulah yang menjadi tujuan kita. Dan ketika kita sudah tahu nih apa tujuan dan visi dan misi dari organisasi, kita punya nih tujuan yang sama nih. Bagaimana kita untuk menggerakkan itu menjadi mencapai tujuan ya, dengan kita memberikan hal yang terbaik untuk si organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Haus banget kayaknya. Haus banget kayaknya. Panas. Ini haus pujian. Aduh. Luar biasa ya. Kayaknya Wasita mau jadi ini deh, pelawak deh, kayaknya komedian. Tadi panas kenapa? Sekarang habisin nama. Yang kayak kemarin ada di PNM Award, ada Mongol, mungkin mau jadi. Enggak, kayaknya beda jokesnya. Coba teman-teman tanya nih, jadi bagaimana nih tanggapan dari Sobat Senja? Kalau menurut Sobat Senja nih, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan diri kita sebagai pemimpin di dalam organisasi gitu? Bukan pemimpin dalam organisasi, pemimpin di bawah pimpinan. Gitu ya bahasanya. Bagaimana cara kita mengoptimalkan diri kita sendiri dalam suatu organisasi biar kita nih membantu organisasi kita untuk lebih maju lagi. Apa sih sebenarnya yang harus kita sharing juga ya teman-teman. Siapa tahu memang di sini teman-teman ada yang pengen jadi leader dan masih belum tahu gitu ya kira-kira apa yang harus dilakuin itu bisa sharing sama teman-teman yang lain juga gitu. Karena kan kita proses untuk upgrade diri gitu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kita menutup diri lah dari masukan lain. Karena sih sebenarnya kalau kita berbicara self leadership, mungkin ada beberapa strategi yang harus kita ketahui ketika kita akan mengoptimalkan atau misalnya mengetahui self leadership kita. Yang pertama kan kita harus tahu visi dan tujuan kita gitu. Karena ketika kita memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk membantu seseorang untuk bisa tetap fokus, itu bisa akan memotivasi diri kita untuk bisa tadi kita melakukan hal yang terbaik. Yang tadi aku bilang tuh harus kita melakukan yang terbaik. Yang pertama harus visi dan tujuan gitu. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita harus penguasaan diri, menguasai diri kita. Karena mau nggak mau, yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Karena sebenarnya orang lain tuh hanya mengiyakan apa yang selama ini kita rasakan. Gitu. Karena kan kamu orangnya sih harus kayak gini. Sebenarnya dia udah tahu dia tuh orangnya seperti ini, tapi dia harus lebih paham dan menguasai diri dia sendiri. Jadi ketika misalkan tadi ada dua pilihan, dia tahu kan dia ketika dia menguasai diri dia sendiri, dia akan bisa milih yang mana. Yang ketiga sih biasanya kita harus fokus pada kekuatan. Kekuatan di sini sebenarnya manfaatnya adalah buat seseorang itu bisa fokus pada apa yang mereka lakukan untuk menjadi yang terbaik. Jadi ketika misalkan yang terbaik ini tuh harus kita kuasai diri kita dulu, fokus kita pada kekuatannya seperti apa. Dan yang keempat tadi itu terkait dengan
tadi pilihan itu terkait dengan ini udah banyak deadline. Time Kita harus manajemennya. mengatur waktu. Time manajemennya seperti apa nih ketika kita harus mengelola waktu. Karena waktu itu nggak bisa disingkat, tapi Betul. waktu itu bisa diefektifkan. Gitu. Jadi nggak ada tuh untuk menyingkat waktu nggak bisa disingkat. Iya, nggak bisa. Ini untuk Enak banget. mengefektifkan. Waktu Kayak bisa ini disingkat kayak- tapi waktu terasa singkat. Kalau misalnya bisa disingkatin kayak itu main game, dicepetin gitu ya, kali 2, percepat kali 2, kali 3 gitu. Betul, karena Enak banget. waktu itu bisanya diefektifkan. Jadi ketika kita mengatur waktu, balik lagi ke prioritasnya. Mana nih yang ukurannya itu mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Nah, teman-teman harus memahami hal-hal tersebut Jadi gitu. bisa kategorisasi sendiri gitu ya. Betul, di kategorisasi kegiatan kita, gitu. sendiri ketika misalkan yang penting dan mendesak ya artinya Harus dia harus dikerjain dikerjain sesegera iya, mungkin. iya. Tapi ada juga yang penting tapi Tapi tidak nggak mendesak. Berarti kita bisa prosesnya Kedua, kita tunda dulu gitu yang ya. kedua gitu. Tapi nggak mepet-mepet deadline Ya juga. betul, itu kita harus mengatur waktu. Dan yang terakhir yang kelima adalah artinya kita harus selalu Belajar. memberikan pembelajaran. Karena sebenarnya ketika kita hidup kita tidak akan pernah lepas dari proses pembelajaran apapun itu gitu, dari hal kecil, dari cara kita ketemu orang pasti ketemu pembelajaran baru, ngobrol dengan orang punya pembelajaran baru, dan tentunya kita juga harus terus belajar dan jangan puas untuk belajar dengan satu hal gitu. Jadi meskipun menjadi pemimpin ya kita pun jangan ibaratnya kayak tutup telinga gitu. Tapi tetap harus bisa upgrade diri gitu. Betul sekali, karena sih sebenarnya pada dasarnya ketika kita menjadi seorang pemimpin bahwa kesimpulannya sebenarnya Tuhan tuh sudah menciptakan, memang kita manusia adalah sebagai makhluk yang sempurna, benar nggak sih? Diberikan akal, diberikan pikiran dan kesempurnaan lainnya. Dan terlebih sebenarnya Tuhan sudah menciptakan manusia adalah sebagai khalifah masing-masing atau sebagai pemimpin yang dia bisa memimpin diri dia sendiri sebenarnya gitu. Oke, I see. Tadi dari semua gimana cara kita untuk ngelihat ngoptimalin sebenarnya ya Yes. dari self leadership-nya itu. Kalau dari tadi kayaknya yang kita bahas visi dan tujuan udah jelas banget ya. Karena kalau misalnya kita dari beberapa orang visinya beda, tujuannya beda, pasti kayak ada yang satu ke kanan, ada yang satu ke kiri, ada yang satu diam, ada yang satu mundur, kan pasti gitu ya. Jadi kayak pasti bakalan kayak, bahkan ketika diri kita sendiri deh, nggak usah kita bawa tim, kita juga pasti bingung nggak sih? Apalagi ketika udah mau mutusin sesuatu yang kayak Teteh bilang tadi, kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, kita kan kayak nggak tahu sih tujuan kita ini sebenarnya apa sih. Atau misalnya aku masuk ke kantor ini deh, ya aku sebenarnya masuk ke sini kenapa? Ada kan orang yang pasti Iya. tanya kenapa? Ya karena butuh uang aja. Karena ikut teman. Iya, ada ikut teman gitu, temennya keluar, aku juga keluar gitu ya. Aduh. Terus akhirnya itu berhubungan sama kepenguasaan diri yang Teteh bilang tadi itu. Ketika kita bisa menguasai diri sendiri, mungkin ketika awalnya kita masuk ke dalam satu kantor ikut teman, tapi ketika kita melihat oh ternyata nih visi dan misinya sama nih sama yang aku inginin, akhirnya kita bisa menguasain diri bahwa ketika misalnya teman kita resign atau ada hal-hal yang membuat beberapa hal yang buat kita agak-agak tergoncang pengen resign, kita bisa menguasai diri. Oh, ingat visi kamu, Nes, atau ingat visi kamu apa masuk ke sini. Pasti kan Betul. gitu nggak sih? Terus yang kayak fokus pada kekuatan. Ini lebih kayak kalau misalnya aku ya fokus pada kelebihan lah, mungkin ada kelebihan. Misalnya aku kelebihannya aku bisa ngerjain itu secara detail. Tapi kan ada kelemahannya, agak lebih lama nih kalau kita fokus pada detail, ya nggak sih? Betul. Jadi ya aku lebih fokus ke detail, bisa dilatih dengan masuk ke poin yang kelima tadi nggak sih, kita belajar. Nah ketika kita terus belajar dan akhirnya kita fokus pada kekuatan, akhirnya bisa kelemahan yang awalnya jadi kelemahan tuh bisa jadi kekuatan nggak sih sebenarnya teh, karena kita belajar ya kan. Terus yang ada tadi penguasaan waktu, ya nggak sih, time management kan, cara mengatur waktunya. Kayak yang tadi juga kita bahas bahwa ketika kita harus tahu nih mana yang memang benar-benar urgent. Kayak aku tadi yang bilang contohnya ada yang dikasih kerjaan kayak ada yang enggak banyak kerjaan, padahal sebenarnya bukan banyak, cuman kita bingung aja nih ngaturnya. Ini sebenarnya ini nggak urgent nih, bisa misalnya besok, tapi yang diminta tolongin ini kok kita bilangnya udah nggak bisa, udah banyak nih kerjaan gitu kan. Jadi kayak yang dari semuanya sih menurut aku emang tergeser lagi nih pikiran saya nih ya, gara-gara Mas Titan nih kayaknya nih ribut ya. Kalau aku jadinya lebih ke iya sih, setuju, karena
ternyata pemimpin itu tidak hanya yang aku pikirin bahwasanya oh ada di struktur atas nih. Atas misalnya kayak direktur, kepala divisi, kepala bagian. Oh, ternyata bukan hanya itu. Aku pun ternyata sudah mempraktekkan yang namanya kepemimpinan dari kerjaan aku ya, misalnya selesai tepat waktu gitu kan, pulang tenggo gitu. Pulang tenggo, pulang better gitu ya. Itu ya lebih ke, apalagi kita tadi masukin ke bahwasanya sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu udah sesempurna itu yang sampai kita bisa memimpin diri kita sendiri loh. Kalau kita misalnya mau ngelihat tumbuhan kalau Iya, dia cuma tumbuh karena cuma emang di situ ikut doang kan. aja gitu. Kalau aja dia kalau ada angin ke kanan ikut ke Ikut ke kanan. Dia nggak bisa, aku pengen ke kiri nggak bisa. kayak bunga matahari ya, ada matahari dia nggak ada matahari, nggak ada matahari tutup gitu kan. Atau kayak kita mau lihat hewan deh, hewan pasti di setiap itu ada kayak satu pemimpinnya yang kita pasti tahu tuh pemimpinnya. Itu kan kayak jadinya kayak oh kata pemimpinnya ke kanan, ke kanan, ini ke kiri. Udah salah kode. Iya tuh, Kanan dan ke kiri. kanan berarti dia ke kanan. Kalau kita kan bisa kayak oh misalnya nih ketika dibilang ke kanan Ada pertimbangan kayaknya gitu. enggak deh, kalau ke kanan nanti kita ke jurang deh misalnya gitu kan. Bisa. Nah kita bisa tuh ke kiri gitu kan. Jadi kayak lebih iya sih, ternyata kesimpulannya adalah sebenarnya kita bisa berawal dari coba memimpin diri sendiri dulu, kenali diri sendiri dulu berarti. Mbak gitu. Betul. Jadi kalau misalkan konteks dalam pekerjaan ketika kita berkaitan dengan self leadership ini artinya teman-teman harus bisa menyelesaikan pekerjaan diri kita sendiri. Karena kita bisa menentukan nih bagaimana kita bisa menyelesaikan atau tidak, pertimbangan apa segala macam itu diri kita sendiri loh yang Iya, memutuskan benar. gitu, bukan orang lain, bukan hal-hal yang emang dituntut orang gitu. Itu Iya, kan iya. keputusan ada di diri kita sendiri. Itu sih. Bagi Berarti ini aku mau menyambungkan dengan kalau yang heboh sama kayaknya dari bukan generasi sekarang aja sih, dari generasi yang lalu-lalu juga gitu ya. Kita bahas tentang zodiak. Ya. Percaya zodiak? Percaya tidak percaya kalau aku mah. Percaya sih. Tapi Kalau aku- Gemini nyebelin. Gemini tolong serang aja. pengalaman banget ya. Iya, kayaknya pengalaman banget ya. Udah nggak Kayaknya harus bahasnya yang Gemini dulu deh. Ya, kenapa? Berarti kalau menurut kalau Mas Itam berarti udah ngomong nggak percaya. Kalau Teteh, Tapi Gemini nyebelin sih tetap sih. astagfirullah. Kalau Teteh percaya nggak? Sebenarnya gimana ya? Enggak sih, nggak percaya juga. Nggak percaya. gitu. Lah, cuman aku yang percaya nggak percaya. Karena kadang ada yang, cocok nih. Itu tapi sebenarnya- itu nggak cocok. Enggak. Iya, sebenarnya cocok atau tidak itu tergantung dengan itu pengalaman yang pernah kita Iya sih benar. hadapi, benar nggak sih? Iya. Kayak kata aku tadi kan, zodiak apa tapi Gemini Tapi nyebelin. berarti gini, kalau misalnya tadi kita bahas, ini kan aku bahas zodiak nih ya kan, kita bahas leadership ya kan. Nah, ada nggak sih sebenarnya pengaruh zodiak itu sama leadership? Kalau menurut Teteh sama Mas Itan tadi kan berarti enggak dong, kan kita nggak percaya gitu, karena kan menurut pengalaman. Tapi coba deh, boleh nggak sih kita bahas ya, Boleh. teman-teman ya, sobat senja yang ada di Boleh. rumah, boleh kita coba baca-baca nih ya. Tapi Sebelum kayaknya nggak mungkin semua ya. Iya, di chat dulu deh. Kira-kira Boleh kamu kalau mau zodiaknya main apa? Teman-teman sobat senja itu zodiaknya apa biar kita bantu. Mungkin di sini ada kita bantu bacain gitu ya. Oke. Tapi ini mungkin ada yang pertama dulu ya, selagi menunggu nih sobat senja ngechat komen di bawah. Ada nih dari Aries. Oh, Aries. Udah tahu Aries, aku nggak perlu Aries. sebutin. Hey. Aku nggak perlu Bukan ya? sebutin tanggal lahirnya ya teman-teman ya. Untuk Aries ini, aduh kayaknya wah kuat banget nih ya. Aries sering dianggap sebagai pemimpin yang kuat dan berani. Waduh. Mereka cenderung membuat keputusan yang cepat dan tegas dan memiliki visi yang kuat dan jelas tentang apa yang ingin mereka capai. Itu positifnya ya kan. Namun, Waduh. Oh, ada tapinya. iya, tapinya. namun tapi Dari- bahasa lembutnya ya. Namun, Beneran lagi sedikit. Oke. namun Aries juga dapat menjadi impulsif dan kadang-kadang cenderung mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Wah, Otoriter ini kayaknya. kenapa tiba-tiba ke otoriter? Otoriter ini, Coba gitu teman-teman kan. tuh yang tadi zodiaknya Aries, apakah merasakan hal yang Otoriter. sama dengan yang tadi dibacakan sama Mbak Venus? Boleh tuh komen di kolom komentar. Atau mungkin boleh tadi ternyata emang bentur tuh pada saat aku tuh orangnya yang kuat nih, visi misinya jelas.
aku bisa mengatur ini ono. Tapi ketika Ini ono. iya ini ono. Tapi ketika yang negatifnya, enggak aku enggak kayak begitu. Itu boleh di Itu komen. boleh, itu salah satu self defense Iya. Karena gitu kan, Butuh ya? butuh. Self defense tuh ada. Kan nggak mau disalahin Ada. dia, Iya benar kan? sih. Kalau tadi kita bahas terkait dengan Aries, sekarang kita akan bahas terkait dengan zodiak Taurus. Nah, gimana nih sosok leader atau seorang Taurus itu? Biasanya Taurus itu sering dianggap sebagai pemimpin yang stabil dan konsisten. Mereka cenderung memiliki ketahanan yang tinggi dan memfokuskan diri pada tujuan jangka panjang. Oh. Namun, mereka juga dapat menjadi keras kepala dan sulit berubah pendirian. Tegas banget nih ya, Iya, saking kuatnya. garis keras tegasnya. Saking kan kerasnya dibilang pun tidak saya dengarkan gitu. Iya, betul. Kayak, No. kayak ini sebenarnya kayak enggak, gini enggak, loh. enggak. Enggak. Itu tetap jalan aja jalan. Iya, jalan, Ada jalan. kok orang tetap. Contohnya, Anda nih pancain ya. nunggu panjang tapi gak keluar. Memang Tadi nih, karena hobinya main volley banget. Anda Iya. itu tadi apa? Nyebelin ya, itu heeh. Gemini. Sekarang silakan bacakan terkait dengan Jadi zodiak ada Gemini. Boleh Ya, dong boleh. makitan ya. Gemini. Mana nih yang Gemini? Mana nih yang Gemini nih? Oke. Oke, Gemini nih ya. Kalau pemimpinnya Gemini nih. Aduh. Tapi masalahnya gini ya, gitu. Kalau kita melihat dari track Diputer-puter record, terus tuh track proyekan tuh. record pemimpin negara gitu banyak ya Gemini. Gak takut coy sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Kayaknya ya. Kalau kita lihat cara artinya agak aman, agak Iya, aman. tapi kalau misalkan saya besok nggak ada di alasannya jadi paham lah ya. Oke, untuk Gemini mereka sering dianggap sebagai pemimpin adaptif dan fleksibel. Oh, keren. Oh, fleksibel ya Keren tadi dong ya. tuh. Tapi kita tadi tunggu namunnya. Iya, Ada. Fleksibel dong. keren Oke. banget. Cenderung memiliki banyak ide dan pertimbangan sudut pandang yang berbeda nih, serta Bagus. beradaptasi cepat terhadap perubahan situasi. Bagus. Jadi kalau misalkan Bagus. emang situasinya dilihat di lapangan, oh gini ya jalannya berlubang gitu ya, kayak di RW saya gitu. Langsung survei dulu nih, bener nggak nih, dicek gitu kan Oke. langsung. Gitu. Tutup, gitu. Ya, itu RW saya. Oke, tapi nih mereka juga menjadi mudah terganggu dan kesulitan mempertahankan fokus pada satu tujuan. Oke, karena Jadi mungkin emang- fleksibelnya terlalu fleksibel Iya, banget. fleksibelnya kan bisa lihat dari kondisi lapangan, bisa dari atasan-atasan dia Iya. gitu kan. Jadi bingung ya. Ya kan banyak ya atasannya Iya. RW misalkannya ada di pejabat desa gitu Iya, kan. lurah, camat gitu ya. Iya, banyak gitu. Jadinya nggak fokus gitu. Aku boleh ya, aku boleh request ya. Kayaknya aku mau bacain yang punya aku sendiri gitu. Oke. Aku Kalian nanti zodiaknya, ya. aku zodiaknya Virgo loh, Virgo. Penyanyi. Oh, Coba lagunya kayak gimana? Gimana coba? tiba-tiba ngeblank. Oke, Virgo nih untuk Virgo di luar sana asik. Tapi bukan yang ada lagi. Lagi hype. Itu beda tuh namanya. Kalau Virgo, ini Virgo sering dianggap sebagai pemimpin yang teratur dan analitis. Kelihatan. Namunnya nih. Positifnya sih dia iya kan. Nih, mereka cenderung memiliki fokus yang kuat pada detail dan mempertimbangkan semua faktor sebelum membuat keputusan. Gimana? Udah itu aja nggak ada namanya. Harus ya. Ada namun. Namun saya Virgo juga dapat menjadi terlalu kritis dan terperinci sehingga sulit mengambil resiko. Oh. Iya, karena kan dia terlalu detail. Terlalu jadi ketika- berpikir ini ya jadinya ketika dia akan overthinking memutuskan, gitu iya ya. bukan overthinking sih sebenarnya. Ketika dia akan memutuskan, karena mungkin banyak pertimbangan. Banyak opsi ya. Karena kan kadang konflik itu ada yang saling tarik menarik beda-beda. Tapi itu agak bener sih, itu lebih ke pada saat memutuskan mau beli barang apa. Shopee. Oh, Jadi bingung, ini akhirnya nggak jadi beli, udah keluarin, capek. berarti kalau di Shopee bingung milih yang mana ya nggak jadi gitu. Kalau jadi pemimpin kan bingung ya. Aduh. Cuan. Oke, sekarang kita akan bahas tadi kalau sebelumnya pertama sudah Aries, terus tadi apa lagi? Taurus, Taurus, Gemini. Gemini, sama Virgo, Sekarang kita bahas terkait dengan Cancer. Kalau Cancer sih sebenarnya sering dianggap sebagai pemimpin yang empati dan perhatian ya. Jadi dia lebih banyak menggunakan rasanya dia Jadi yang kelekatan sama timnya kayaknya oke ya. Oke. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan orang lain. Jadi saking empatinya dia akan mementingkan kebutuhan orang lain dulu daripada diri dia sendiri. Dan dia dapat menciptakan
lingkungan yang harmonis dan nyaman. Ya, itu positif. Positifnya Banget. Oke. Namun ketika mereka juga dapat menjadi terlalu emosional dan sulit memisahkan perasaan pribadi dan keputusan yang logis, karena dia saking membawanya itu dari sisi emosional, jadi ketika pengambilan keputusan rasionalnya itu nggak dipakai untuk decision makingnya, jadi dia pakainya masih pakai perasaan gitu. Perasaan. Seru-seru nih ya, kita baca Ya. zodiak pemimpin gitu ya. Terus teman-teman mau dibacain apa lagi nih kira-kira? Ini tadi kayaknya aku ada baca nih, Ada kayaknya ada tadi mintanya tuh Leo, boleh nggak sih? Kayaknya Leo, kayaknya udah ya aku sama Teteh ya. Mungkin Mas Titan boleh nih dibacain yang Leo Oke. nih. Sambil nih nungguin teman-teman ya, masih request Iya. kayaknya banyak Yes. banget nih ya. Leo ini sering dianggap pemimpin yang karismatik dan percaya diri. Sesuai dengan simbolnya Leo ya, sebagai Iya, seorang iya. singa gitu, karismatik gitu. Singa. Terus mereka juga menonjolkan dan memimpin dengan contoh. Jadi nggak cuman sekedar ngasih Instruksi, tapi dicontohin. tapi dicontohin juga gitu. Terus juga ini memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi. Memang ini simbol-simbol singa gitu ya. Jadi memang karismatiknya gitu ya, percaya dirinya. Namun, ada namunnya. Namun Namun gitu ya, mereka juga terlalu dominan. Oh iya, ini sebagai karakter seorang Iya, singa gitu ya. singa. Dan kesulitan mendengarkan Mendengarkan pandangan orang lain. Ini mau makan nih? Tapi kalau dilihat dari singa zodiak Leo tuh kan singa katanya yang kuat gitu kan. Tapi singanya itu kalah sama yang singa betina, tahu ya singa jantannya tuh. Jadi ngomongin singa. Iya kan, berarti kan sebenarnya dominan tapi ternyata walaupun sebenarnya dominan bisa dikalahin juga. Dia mendengarkan gitu loh. Tapi Aku pada bela ya. sulit mendengarkan. Iya, agak sulit Iya, mendengarkan. karena dia saking percaya dirinya, jadi pendapat gue ya gue aja, gue nggak mau dengerin orang lain. Apakah benar para Leo di luar sana? Iya. Dan Dan kita buat lanjut, ada yang teman-teman, mau makan? enggak. Makan omongan sendiri? Ya gak diselesain nunggu makan. Oke. Yang lain gimana? Nungguin. Aduh, kayaknya Kita cukup aja ya. Nanti kita Iya. bahas lebih lanjut lagi. Iya. Mungkin dengan bahasan yang beda dan mungkin ada zodiak lagi ya. Iya, Jadi benar. terus stay tune ya di Dan- dialog Senja. jangan ketinggalan dialog senja lainnya sobat-sobat senja di luar sana. Takut Ini kemakan omongan sendiri. iya Kayak salah ya gara-gara ini ya. gara-gara ini Iya, gitu. iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin ya untuk aku ya teman-teman semua sobat senja di luar sana dan juga mungkin Teteh sama Mas Titan. Tadi mungkin untuk Mas Titan mohon maaf tadi aku udah sempet kayak katanya ngeremehin ya Teh ya. Makanya kan tadi yang kasih kan makan omongan sendiri. Katanya aku ngeremehin padahal maksudnya bukan seperti itu gitu. Mungkin cara komunikasinya agak beda gitu ya Mas Titan, aku mohon maaf tadi itu. Ternyata juga udah dilurusin juga sama Teteh bahwasanya ternyata pemimpin itu bukan seperti yang aku pikirkan gitu. Nah, kalau untuk Mas Titan, semangat untuk proyekannya berarti memimpin orang lain yang Betul. tadi katanya jadinya TKW ya, tenaga kerja weekend. Itu semangat Mas Titan, karena aku tahu ya kerjaan kita pasti juga udah melelahkan ya nggak sih, tiba-tiba dia bawa lagi project. Ya mudah-mudahan nggak kalah sama RS gue. Asik. Semangat juga untuk sobat senja di rumah. Apakah ada pekerjaan atau ngambil kerjaan lagi di dalam kerjaan, di luar kerjaan. Semangat para sobat senja di luar sana. Dan jangan lupa bahwasanya pemimpin itu tidak lahir dari tunjuk-tunjukkan, tapi lahir juga dari diri kita sendiri. Ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, yakin dan percayalah bahwasanya kita juga bakal bisa memimpin orang lain. Tuh. Kece. Oke. Karena kita sudah semakin senja kayaknya. Iya. Karena ini Iya, makanannya sudah muncul cocok senjanya, banget. udah Iya. cocok. Udah mulai nih. Waktunya kita pamit undur diri nih buat teman-teman, sobat-sobat Dialog Senja. Sampai jumpa di next episode Dialog Senja. Tetap stay tune dan salam senja. Dah.